warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 11/4. Perkenalkan, nama saya Abid Amar Rofi. Perkenalkan, nama saya Riana Zanvia. Perkenalkan, nama saya Novita Marwati. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli, kami menggunakan hukum Bernoulli untuk menciptakan perbedaan tekanan pada aliran air di dalam pipa. Ketika air mengalir melalui bagian yang lebih sempit atau lubang kecil, kecepatan air meningkat dan tekanan berubah, sehingga air dapat keluar menyemprot seperti sprinkle. Tekanan fluida dinamis. Air yang mengalir di dalam pipa memiliki tekanan. Tekanan ini mendorong air keluar melalui lubang-lubang kecil sehingga dapat menyebar ke tanaman. Aliran fluida. Kontinuitas aliran fluida. Prinsip ini menyatakan bahwa debit air yang masuk sama dengan debit air yang keluar. Ketika luas penampang lubang lebih kecil, maka kecepatan air yang keluar menjadi lebih besar sehingga semprotan air bisa menjangkau area yang lebih luas. Langkah pertama, kita potong pipa PVC menjadi dua bagian, yang satu kecil dan satunya besar. Setelah itu, amplas bagian ujung pipa agar terlihat halus dan rapi. Setelah itu, kita bakar pipa supaya bagian atas botol bisa muat. Setelah dibakar, kita masukkan atas botol tersebut. Habis itu, lem bagian ujung pipa dan disambungkan dengan pipa T. Sambungkan pipa kecil ke pipa T dengan lem agar tidak mudah lepas. Setelah dilem, kasih lubang dan tandai dengan spidol dan beri jarak agar tidak bersentuhan. Lubangi pakai paku atau mur yang dipanasi dengan korek api. Analisis fisika alat sprayer atau sprinkle sederhana. 1. Analisis tekanan awal air. Air yang mengalir di dalam pipa memiliki tekanan yang berasal dari sumber air, tandon atau kran. Tekanan ini dapat dianalisis menggunakan konsep tekanan hidrostatis. Rumus P sama dengan rho GH. P sama dengan tekanan, rho sama dengan massa jenis air, G sama dengan percepatan gravitasi, H sama dengan tinggi air dari sumber ke nozzle. Contoh perhitungan, jika tinggi tandon air 1,5 meter dari nozzle, P sama dengan 1000 kali 9,8 kali 1,5, P sama dengan 14.700 PA. Artinya, tekanan sekitar 14.700 pascal mendorong air mengalir melalui pipa menuju nozzle. Semakin tinggi posisi air, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. 2. Analisis kecepatan aliran fluida. Saat air mengalir dari pipa menuju lubang kecil atau nozzle, kecepatannya berubah. Hal ini dijelaskan oleh persamaan kontinuitas. Rumus A1V1 sama dengan A2V2. Keterangan: A sama dengan luas penampang pipa, V sama dengan kecepatan fluida. Jika diameter pipa diperkecil, maka luas penampang menjadi kecil sehingga kecepatan air meningkat. Contoh, jika diameter pipa utama sama dengan 1 cm dan diameter nozzle sama dengan 0,3 cm, luas penampang nozzle jauh lebih kecil sehingga V2 lebih besar daripada V1. Artinya, air keluar lebih cepat dari lubang kecil dibandingkan di dalam pipa. 3. Analisis energi fluida. Perubahan tekanan dan kecepatan fluida dijelaskan oleh hukum Bernoulli. Rumus Bernoulli yaitu P ditambah 1/2 rho V kuadrat ditambah Pi GH sama dengan konstan. Penjelasan: energi fluida terdiri dari 3 komponen, yaitu energi tekanan, energi kinetik, dan energi potensial. Pada alat ini, air di dalam pipa memiliki tekanan tinggi. Saat melewati lubang kecil, energi tekanan berubah menjadi energi kinetik. Akibatnya, air keluar dengan kecepatan tinggi. 4. Analisis pembentukan kabut ketika air keluar dari lubang kecil. Aliran air terpecah menjadi butiran kecil akibat interaksi dengan udara. Proses ini disebut atomisasi fluida. Faktor yang mempengaruhi atomisasi: tekanan air, kecepatan aliran, diameter lubang nozzle, hambatan udara. Jika diameter lubang sangat kecil, air tidak keluar sebagai aliran besar, tetapi sebagai kabut halus. 5. Analisis tekanan udara dalam botol. Jika sistem menggunakan botol berisi udara bertekanan, maka berlaku hukum Boyle. Rumus P1V1 sama dengan P2V2. Jika udara di dalam botol dipompa sehingga volumenya mengecil, maka tekanannya meningkat. Contohnya, volume awal udara sama dengan 1 liter, tekanan awal sama dengan 1 atm. Jika volume diperkecil menjadi 0,5 liter, maka tekanan menjadi P2 sama dengan 2 atm. Tekanan ini akan mendorong air keluar melalui selang atau nozzle. 6. Analisis jarak semprotan air. Air yang keluar dari nozzle memiliki kecepatan tertentu, sehingga dapat dianalisis seperti gerak parabola. Jika kecepatan air keluar adalah V dan sudut nozzle terhadap tanah adalah theta,
Maka jarak maksimum semprotan yaitu R sama dengan V kuadrat sin 2 theta per G. Sudut optimal biasanya sekitar 45 derajat agar jarak semprotan maksimal. 7. Analisis kehilangan energi saat air mengalir dalam pipa. Sebagian energi hilang karena gesekan dengan dinding pipa, belokan pipa, sambungan pipa. Fenomena ini disebut heat loss dalam aliran fluida. Semakin panjang pipa, maka tekanan di ujung pipa semakin kecil sehingga semprotan menjadi lebih lemah. 8. Analisis variabel desain alat. Beberapa parameter desain yang menentukan keberhasilan alat. Variabel pengaruh diameter nozzle menentukan kehalusan kabut, tekanan air menentukan kekuatan semprotan, panjang pipa mempengaruhi kehilangan energi, sudut nozzle menentukan jarak semprotan, volume udara dalam botol menentukan stabilitas tekanan. 9. Evaluasi efektivitas alat-alat dianggap berhasil jika air dapat menyemprot minimal 1-2 meter, semprotan berbentuk kabut halus, air tersebar merata ke tanaman, tidak membutuhkan pompa listrik. Hal ini menunjukkan bahwa alat mampu memanfaatkan prinsip mekanika fluida secara efisien. Maka tenang saja kita